Sering banget kita ngelihat orang-orang hebat memberikan dampak besar buat dunia. Nggak usah ngomongin dunia deh, di Indonesia aja. Kita kenal ada William Tanuwijaya dengan Tokopedia, Ferry Yunardi dengan Traveloka, atau bahkan Belva dan Iman Usman dengan Ruang Guru. Nah, orang-orang ini tuh nggak tiba-tiba jadi sukses dalam semalam loh. Mereka melalui proses yang panjang hingga akhirnya mereka dinotis sama orang. Mungkin mereka punya background yang beda-beda dan menghasilkan hal yang beda-beda juga. Tapi ada satu hal yang sama. Ada yang tahu apa? Ya, mereka memulai. Dan sama kayak episode ini dimulai, kita intro dulu guys. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Adre di My Educast. Dan kali ini kita masuk ke episode yang kedua nih. Selama jeda 1 minggu kemarin, gue menemukan banyak hal. Dan salah satunya, banyak orang-orang yang memulai hal baru nih. Ayo, kemarin yang selama PSBB main Instagram doang, pasti pernah dong ngeliat di IG story, temen kalian ada yang mulai masak, atau ada yang mulai ngegambar, nulis, segala macam. Bahkan beberapa juga dijual ke teman-temannya. Kok bisa sih kayak gitu? Mereka membuat sesuatu, bahkan dipublikasikan ke orang banyak. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang takut untuk memulai sesuatu. Ada yang bilang, enggak takut gagal. Atau, enggak deh, takut dianggap jelek. Aduh, gue gak pede sama kerjaan gue. Well, episode ini kayaknya pas banget buat kalian yang lagi merasakan hal yang sama. Gue akan ngasih beberapa tips bagaimana cara agar kalian bisa memulai. Udah siap semuanya? Kita mulai dari yang pertama. Kalian pasti sering banget dengar kata-kata ini. You'll never know until you try. Ya dong, pernah gak sih ngeliat kata-kata kayak gini? Dulu tuh sering di mana ya? Di Tumblr gitu kan, suka muncul quotes-quotes dengan background pemandangan. Gue ada cerita sih tentang ini. Jadi gue punya satu orang temen yang gak pede sama gambarnya. Dia selalu bilang kalau gambarnya tuh gak bagus. Padahal pas gue ngeliat sekilas, sebenarnya bagus-bagus aja gambarnya. Bahkan bisa gue bilang bagus banget. Tapi dia gak pede untuk ngepublikasiin itu. Dia sibuk bikin konsep di kepalanya dia kayak, aduh gambar yang bagus tuh gimana ya? Kalau gue gambar begini bagus nggak ya? Duh kayaknya gambar gue jelek deh. Nah dia takut untuk nuangin pikirannya dia itu ke kertas. Padahal sebenarnya penilaian yang dia lakuin itu subjektif banget. Karena datangnya dari diri sendiri. Sementara orang lain mungkin bisa menilai dengan lebih objektif atas karya yang dia buat. Kemudian gue ngobrol sama orang ini dan akhirnya dia memutuskan, oke, gue akan mempublikasikan gambar gue. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Semua yang ada di pikiran dia itu salah ternyata. Karyanya dia itu ternyata bagus dan dinilai juga sama orang itu bagus. Bahkan beberapa orang juga ada yang udah kontak dia untuk minta tolong dibuatin gambar. Dan itu jadi titik balik dia untuk berkembang akhirannya. Sementara untuk tips yang kedua dari gue adalah take baby steps. Kita harus melangkah dari satu buah langkah kecil satu persatu. Jadi jangan langsung ngambil langkah yang besar. Emang sih ketika kalian sibuk mikirin hasilnya itu, kalian bisa terlena di situ. Kalian bisa mikir, misal kalian mau jadi penulis gitu kan. Terus kalian mikir, wah jadi penulis kayaknya seru nih, nanti kalau tulisan gue bagus bisa dipublish di sana sini. Gue di interview sana sini, kayaknya gue jadi orang terkenal deh. Iya nggak gitu dong cara pikirnya. Memang itu terlihat enak, tapi semua itu harus dimulai dari satu langkah kecil. Kalian pernah mikir gini gak sih? Gue punya ilustrasi deh jadinya. Kalian pada tahu Nadiem Makarim, ya, founder Gojek? Mungkin dulu dia pernah berpikir, kalau ojek bisa datang ke rumah kita untuk antar jemput cuma lewat aplikasi, mungkin enak kali ya. Simple banget hidup. Gue mau makan tinggal pencet. Mau pergi ke sana sini tinggal pencet. Mau beres-beres rumah bahkan tinggal pencet. Dengan bekal pemikiran tersebut, akhirnya dia buat sebuah perusahaan jasa transportasi berbasis motor dengan sistem call center pada waktu itu. Iya, dulu tuh Gojek masih sistemnya telepon. Nggak bisa kayak sekarang. Tapi coba kalau kalian buka aplikasinya sekarang. Apa yang kalian lihat? Banyak banget pilihannya. Tapi ini semua nggak akan ada kalau waktu itu Nadiem Makarim nggak memulai sebuah langkah kecil. Ada GoClean, GoAuto, GoMassage, apapun itu semua nggak akan ada kalau waktu itu dia nggak mulai dari Gojek. Dia telah melakukan sebuah langkah kecil yang akhirnya membuka peluang untuk langkah-langkah berikutnya. Untuk tips yang ketiga adalah embrace the unknown. Ya, hadapi sebuah ketidakpastian. Kalian pada nonton film Frozen gak sih?
gue jadi inget film Frozen. Ada sebuah scene ketika Elsa nyanyi Into the Unknown. Ada yang inget? Jadi di situ dia ngedengar sebuah suara dari entah di mana yang ngegerakin hati dia untuk nyamperin si sumber suara itu. Akhirnya setelah lama mikir segala macem, dia memiliki keberanian untuk melangkah keluar ngejar si sumber suaranya. Ini menarik sih, menurut gue scene itu menggambarkan bahwa ada panggilan dari luar sana yang menginginkan lo keluar dari comfort zone lo. Membuat lo bergerak keluar dari comfort zone lo untuk berkembang. Dan kalau di ceritanya pun kita bisa tahu apa yang terjadi gitu kan sama si Elsa. Dia menemukan banyak hal yang dia nggak tahu sebelumnya dan itu membuat dirinya berkembang. Nah ini bisa terjadi di dunia nyata. Kalian keluar dari comfort zone kalian jadikan itu sebuah peluang buat kalian berkembang. Dan pesan gue sebenarnya cuma satu. Ketidakpastian itu ada untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. So, be prepared. Sementara untuk yang keempat, ini menurut gue cukup sering sih terjadi di masyarakat, terutama ya di orang-orang sekitar gue lah. Kita suka mengkritik, tapi kita nggak mau dikritik. Mungkin ada yang berpikir kayak, loh emangnya kenapa kalau gue kritik? Semua orang kan berhak untuk mengkritik. Ya iya benar, memang semua orang berhak untuk mengkritik. Tapi jangan lupa kalau tiap orang itu juga harus lapang dada kalau dikritik. Kritik itu membangun loh. Tinggal gimana mindset kalian mengolah kritikan dari orang lain menjadi sesuatu yang membangun buat kita. Mungkin orang beda-beda ya. Ada yang ngasih kritikannya baik, ada orang yang ngasih kritikannya tuh tajam banget, mulutnya pedes dan segala macem. Ya lo nggak bisa ngatur itu. Yang bisa lo atur adalah bagaimana lo menerima kritikan tersebut. Kalau lo nggak atur, yang ada nanti lo cuma sakit hati. Percaya sama gue, setiap hal yang lo mulai pertama kali itu pasti hasilnya jelek. Pasti ada celah untuk dihujat, itu pasti ada. Tapi justru dengan kritikan orang-orang itu, lo jadi dibantu untuk melihat adanya celah di hal yang lo buat. Dan celah itu, lo ubah jadi sebuah peluang buat lo berkembang. Jadi di kemudian hari, karya yang lo buat itu udah nggak ada lagi celah-celah itu. Sampai akhirnya lo beneran dinotis sama orang. Dan kritikan itu akan turun perlahan-lahan. Dan tips terakhir dari gue adalah enjoy the process. Trust the process. Ini mungkin kalau kalian yang dengar ada fans NBA, Philadelphia 76ers, mungkin ada yang tahu nih. Mereka identik banget dengan slogan trust the process. Percayalah kalian tuh akan berkembang dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Kalian akan belajar banyak banget dari tiap proses yang kalian jalanin. Ada yang belajar jadi sabar, ada yang belajar time management, ada yang belajar memprioritaskan sesuatu. Nah itu akhirnya semuanya dikumpulin dan jadi pengalaman yang berharga buat kalian. Jadi, jangan buru-buru, ingat bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. So, enjoy and trust the process. Itu tadi kurang lebih 5 tips yang bisa gue bagikan ke kalian. Gimana? Udah berani untuk mulai? Berani dong ya. Abis denger episode ini biasanya ada hal yang menggugah hati kalian untuk bergerak gitu. Tapi apapun yang akan kalian mulai, percayalah selalu ada nilai yang akan bisa diambil. Gak ada sebuah usaha yang gak ada hasilnya. Terlepas dari itu hasilnya baik atau buruk, itu pasti ada pelajarannya. Sekarang tuh belajar bisa dari manapun. Kalau dulu orang bilang belajar cuma bisa di sekolah dan segala macam. Sekarang sekolah yang datengin kalian. Kalian bisa belajar dari online learning loh. Jadi belajar di kelas-kelas online gitu kan sekarang kayak misalnya My EduSolve juga kan menyediakan kelas-kelas untuk kalian ambil, untuk kalian belajar. Jadi kalian nggak perlu nunggu PSBB ini kelar, kalian masuk sekolah lagi baru belajar. Enggak. Di sini EduSolve juga menyediakan berbagai kelas yang bisa kalian ikuti dan juga pasti bermanfaat buat kalian. Jadi jika kalian merasa episode ini bermanfaat untuk kalian ataupun teman-teman kalian bisa save dan share juga ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin mendengar episode lainnya, kalian bisa dengar di IGTV. Dan sekarang juga udah ada di Spotify dan juga Anchor. Jadi tinggal kalian datang ke Spotify, ke Anchor, kalian ketik My EduSolve, kalian pasti langsung ketemu deh. Dan jangan lupa untuk follow Instagram My EduSolve di @myedusolve untuk info-info menarik lainnya. So, that's it for today and see you guys on the next episode.